Berapa lama sih sebenarnya waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari sesuatu? Mungkin ada yang bilang butuh waktu 1 bulan. Ada yang bilang mungkin 1 tahun. Barangkali ada juga yang bilang mungkin butuh waktu 10 tahun. Tapi kalau menurutku, waktu yang kita butuhkan adalah seumur hidup untuk mempelajari sesuatu. Loh, kenapa begitu? Ya, contoh, di saat kita ingin mempelajari yang namanya pohon. Kita sudah tahu kegunaan pohon, salah satunya atau beberapanya yaitu bisa digunakan menjadi bahan-bahan bangunan seperti pintu, jendela, banyak lainnya. Dan juga kadang dibuat menjadi kertas. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, masih banyak kok yang bisa digunakan dari sebuah kayu. Itu kegunaannya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, bagaimana kayu terbentuk dan apa saja yang bisa membuat kayu ini menjadi lebih kokoh atau lain sebagainya, banyak hal yang dipelajari di dalam kayu yang mungkin sampai kapanpun kita akan terus belajar tentang kayu. Maka intinya adalah sampai kapanpun kita ini adalah seorang pembelajar dan terus belajar. Kapan saatnya belajar kita itu akan menjadi lebih baik lagi? Ya, setiap kita melakukan pembelajaran demi pembelajaran. Jadi intinya adalah kita harus menjadi seorang yang benar-benar menguasai di bidang yang kita pilih. Jangan terlalu banyak memilih suatu bidang, karena kalau kita terlalu banyak memilih bidang-bidang lainnya, itu akan memperlambat kita untuk bisa menjadi seorang profesional di dalamnya. Tapi jika kita fokus di dalam satu bidang, otomatis kita akan menjadi orang yang super di dalamnya, yang bisa menguasai totalitas di dalam suatu pekerjaan apapun itu atau suatu ilmu apapun itu. Mungkin kita akan menjadi lebih baik lagi di dalamnya. Maka kita harus menjadi seorang yang benar-benar menguasai suatu bidang. Kalau kita sudah benar-benar menguasai, otomatis secara tidak langsung, walaupun kita tidak menguasai ilmu dari suatu bidang tersebut sepenuhnya secara total, tapi setidaknya kita akan lebih baik daripada yang lain, karena sesuatu yang lebih baik itu akan terlihat mencolok ketimbang yang kurang bagus. Jadi intinya adalah terus belajar, terus berusaha menjadi lebih baik lagi apapun bidangnya. Contoh, apakah mungkin kita hanya berprofesi di bidang contohnya rongsokan atau pecah belah? Ya, itu mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Awalnya kita mencari pecah belah di jalanan, naik kelas kita mencari pecah belah di rumah-rumah dengan beca, awalnya pakai motor biasa. Naik kelasnya gimana? Kita mempunyai pabriknya, kita mempunyai tempat penampungannya. Akhirnya naik kelas lagi, kita mempunyai pabriknya. Naik kelas lagi, kita yang memproduksinya, sampai seterusnya. Maka itu berjenjang, semua itu ada tahapannya. Maka selalulah berusaha untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah sepelekan pekerjaan apapun itu, walaupun itu adalah pekerjaan hal yang kecil yang kita anggap sepele. Karena sesuatu yang kita anggap sepele itu di suatu saat, di saat kita membutuhkannya, itu akan sangat berharga bagi kita. Dan percayalah bahwa jika kita telah benar-benar menguasai dan benar-benar fokus di satu tujuan kita akan menjadi seseorang yang luar biasa, yang lebih daripada yang lainnya. Dan orang-orang akan memandang dan memberi nilai kita lebih. Disitulah kita akan mendapatkan yang namanya keinginan kita akan terwujud satu persatu. Maka teruslah belajar dan teruslah berjuang.
Semangat untuk semua.